Allah mengundang kita untuk merawat bumi yang sedang sekarat. Pace Ebene, selamat hari Minggu pekan ke-28. Pada hari ini, saya ingin membagikan sebuah renungan yang berjudul Allah mengundang kita untuk merawat bumi yang sedang sekarat. Pada bacaan pertama, Nabi Yesaya bertitik tolak pada pembebasan dan persekutuan segala bangsa dengan lambang perjamuan di Gunung Sion, kota Allah. Yesaya melihat peristiwa yang menentukan hidup manusia sebagai suatu perjamuan. Pesta ini betul bermutu. Baik dilihat dari bobot, dalam perjamuan ini adalah orang-orang yang terpilih dan teruji karena telah memenangkan perjuangan yang mereka perjuangkan, yakni mereka yang setia pada perintah-perintah Allah. Demikian juga dengan bacaan Injil. Yesus menanggapi para imam, tua-tua Yahudi dan orang-orang Farisi yang mempertanyakan tentang puasa Yesus. Yesus menanggapinya dengan suatu perumpamaan, yakni tentang perjamuan pesta. Kerajaan Allah itu seperti situasi yang muncul saat seorang raja mengadakan perjamuan pesta nikah bagi anaknya. Raja mengundang orang-orang yang terkemuka dengan undangan resmi tentang pernikahan itu. Sesuai kebiasaan di kota Yerusalem, undangan itu disampaikan 2 kali. Meski demikian, para undangan tidak mau datang dan sibuk dengan hal-hal yang mereka pikirkan lebih penting. Bahkan mereka memperlakukan para hamba dengan secara yang kejam, yaitu menangkap, menyiksa, dan membunuh para hambanya. Para undangan adalah pemimpin agama Yahudi, sedangkan hamba-hamba itu adalah utusan Allah. Mereka adalah pembawa warta kerajaannya. Sebagaimana kebiasaan di Timur kuno, seorang raja tidak akan menghadiri perjamuan yang diadakannya. Namun demi menghormati para tamu, raja itu pun datang. Betapa terkejutnya raja itu saat melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Sebab untuk ambil bagian dalam perjamuan mesianis, orang tidak boleh berpakaian lama, tetapi harus berubah dan hidup dengan pola yang baru. Allah mengundang para tamu untuk mengambil bagian dalam kegembiraan pada pesta tersebut, tetapi banyak yang menolak datang ke tempat pesta. Menolak undangan berarti tidak mau mengambil bagian dalam kegembiraan Tuhan dan mau menghindar dari rangkulan kasih dan belas kasih Allah. Bahaya paling besar yang menimpa kita bukan karena kita menolak Allah dan bersahabat dengan kejahatan, melainkan karena kita tidak peduli dengan undangan Allah. Kita adalah umat yang terpilih, umat Allah yang baru. Melalui pembaptisan, kita menerima undangan Allah dan kita sudah berada dalam ruangan perjamuan.
kita menjadi bagian dari sekian banyak orang yang dipanggil. Yesus berbicara pada setiap dari antara kita dan memberikan kepada setiap dari kita satu kesempatan. Apakah kita bersedia menanggapi undangannya? Allah mengundang kita untuk merawat bumi yang sedang sekarat. Dalam Laudato Si telah dibicarakan soal kerusakan lingkungan yang sangat merugikan dunia di sekitar kita. Manusia harus diakui sebagai bagian dari alam. Kehidupan manusia, kecerdasan, dan kebebasan adalah elemen alam yang memperkaya planet kita. Bagian dari cara kerja internal dan keseimbangannya. Karena alam semesta secara keseluruhan dalam segala ragam hubungannya memperlihatkan kekayaan Tuhan yang tak ada habisnya. Seruan dari Bapak Paus Fransiskus dalam dokumen terbaru Laudate Deum pun mengajak kita bertanggung jawab terhadap bumi milik Tuhan. Manusia dikaruniai kecerdasan harus menghormati hukum alam dan harmoni yang ada di antara makhluk-makhluk di dunia ini. Tuhan telah mempersatukan kita dengan seluruh makhluknya karena sebagai bagian dari alam semesta. Kita semua dihubungkan oleh ikatan yang tak terlihat dan bersama-sama membentuk semacam keluarga universal, sebuah persekutuan luhur yang memenuhi kita dengan rasa hormat yang sakral, penuh kasih sayang dan rendah hati. Ia meminta semua orang untuk mengiringi ziarah rekonsiliasi dengan dunia yang merupakan rumah kita dan membantu menjadikannya lebih indah, karena komitmen itu berkaitan dengan martabat pribadi dan nilai-nilai tertinggi kita. Karena ketika manusia mengaku mengambil posisi Tuhan, mereka menjadi musuh terburuk bagi diri mereka sendiri. Pesan dari Bapa Suci itu menghantar kita untuk memahami apa yang dikehendaki oleh Yesus. Ia memang menawarkan rahmat keselamatan kepada semua orang. Semua orang memiliki hak yang sama. Namun, rahmat keselamatan itu akhirnya hanya diterima oleh orang-orang yang menerima undangan dan hidupnya selaras dengan kehendak Tuhan. Sebaliknya, rahmat keselamatan tidak diberikan kepada orang yang jelas-jelas menolak dan hidupnya tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa ada orang-orang yang sudah menjadi pengikut Kristus, tetapi dalam hidup, sikap dan perilaku tidak menunjukkan nilai-nilai Kristiani. Baptisan tidak membawa pada perubahan hidup. Karena itu, sekalipun kita telah dibaptis, pembaharuan dan pertobatan terus-menerus tetap dibutuhkan agar hidup kita semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Maka, apa yang ingin dipesankan dalam Injil hari ini, kita diajak untuk merawat bumi kita yang sedang sekarat. Banyak yang telah terjadi di bumi kita, kerusakan karena ulah kita. Kita diundang untuk memperbaiki dengan sikap kita, pertobatan ekologis. Maka mari kita bersama-sama menjaga alam kita agar alam yang menjadi rumah kita ini tidak mengalami kerusakan yang begitu parah untuk kedepannya. Mari kita bangkit membangun alam kita dan menjadi bagian dari alam yang memiliki sikap kritis
terhadap alam. Maka itulah undangan Allah bagi kita, yakni menjaga dan menerima undangan Tuhan dalam menjaga dan melestarikan alam kita. Pace e bene.